Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Susi Susanti dari TK Taruna Andalan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman, khususnya saya sebagai guru. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkoneksi dengan modul 1.1 dengan pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelumnya, saya melakukan pembelajaran yang sudah dikonsep guru sesuai dengan capaian yang sudah ada. Yang kedua, mengkonsep pembelajaran, saya tidak menanyakan pelajaran apa yang saya lebih fokus pada target yang akan dicapai. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada guru. Saya lebih banyak bercerita, saya lebih banyak menjelaskan tentang pembelajaran. Yang keempat, tidak ada refleksi setelah pembelajaran, hanya bertanya, apakah anak senang belajar hari ini? Kita tidak tahu sebenarnya apakah mereka itu menyampaikan dengan tulus atau kadang terpaksa menjawab senang atau tidak. Untuk pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Yang berubah dari pemikiran saya bahwasanya yang selama ini pembelajaran berpusat pada guru, setelah mempelajari modul ini, pembelajaran yang harusnya berpusat pada anak. Yang kedua, menanyakan kepada siswa pelajaran apa yang akan mereka pelajari dan paling disukai dari topik yang akan dipelajari, yaitu Merdeka Belajar. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Masih banyak media pembelajaran yang bisa dipelajari anak-anak. Yang keempat, melakukan refleksi setelah pembelajaran agar saya mengetahui perbaikan pembelajaran apa yang akan saya lakukan untuk kebaikan pembelajaran selanjutnya. Untuk perilaku, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya berpikir bahwa perilaku menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ketika pembelajaran menarik dan menyenangkan, maka anak-anak akan sangat senang ke sekolah. Mereka merindukan sekolah, merindukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan disiapkan guru di sekolah. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitas peserta didik. Mereka tidak merasa terbebani ketika ada tugas-tugas pembelajaran karena mereka menyelesaikannya dengan senang hati. Selanjutnya, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, melakukan refleksi setelah pembelajaran agar ada perbaikan pembelajaran selanjutnya untuk kedepannya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, yaitu antara adanya feedback antara guru dan anak, guru sebagai fasilitator, tidak sebagai satu-satunya sumber belajar yang akan didapatkan anak dan tidak satu-satunya yang memberikan pembelajaran. Pada dasarnya, anak itu sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Menerapkan konsep Merdeka Belajar, di mana anak yang menemukan pembelajaran, anak yang akan mencari pelajaran apa yang mereka butuhkan dan mereka senangi. Kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, menerapkan sistem AMO, pendidikan bersifat menuntun bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya adalah, yang pertama,
Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menuntun seperti bagaimana seorang petani untuk bisa memberikan perawatan untuk tanamannya agar tumbuh subur, berkembang, dan memperoleh hasil yang banyak. Yang kedua, pendidikan sejatinya berhamba pada anak, karena pendidikan itu harus berpusat pada anak. Yang harus dicapai adalah tentang kemampuan anak, bukan kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep angklung, yaitu memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Yang keempat, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan, tidak hanya kecerdasan, tapi budi pekerti sangat diutamakan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antara modul 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.